Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ghulika wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil qiyamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal adalah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat dengan kawan-kawan dan seluruh pengunjung channel YouTube kami dimanapun berada. Masih dalam pembicaraan ilmu tasawuf. Hak di dalam waktu boleh dibayar qada, dan hak waktu tiada dapat dibayar lagi. Nah, jadi hak di dalam waktu itu boleh dibayar qada. Nah, maksudnya hak di dalam waktu ini seperti ibadah-ibadah syariat yang tertinggalkan itu mesti bisa dibayar dengan qada. Tapi hak waktu itu seperti pengarannya ibadah-ibadah batin yang telah lalu tuh kada kau dibayar yang sudah terlewati. Karena tiada dapat mendatang waktu atas dirimu yang lama, melainkan adalah waktu yang baru. Nah, jadi bila sudah tertinggalkan waktu tadi sudah Nah, amun ibadahnya tadi kawah jadi kada misalnya ibadah wajib kau kada, cuman nang masalah yang keadaan di dalam waktu tu kada kawa dibayar karena sudah berlalu waktu yang lama, datanglah waktu yang baru. Bagaimana engkau membayar di dalamnya akan hak yang lain dan engkau tidak dapat membayar akan hak Allah Ta'ala di dalam waktu itu tadi. Nah, jadi adanya hak-hak Allah Ta'ala yang mestinya kita tepati pada waktu-waktu itu tadi yang sudah terlewati itu kada kau kita bayar. Nang kau dibayar itu hanyalah ibadah-ibadah nang disyariatakan tuh kau dibayar. Nah, nang itunya kada kau dibayar. Waktu nang kau dibayar, hak di dalam waktu ialah ibadah jahir. Nah, ibadah jahir ini kau dibayar seperti sembahyang, kau aja dibayar, puasa kau aja dibayar, dan yang lain-lain itu kau dibayar bila mana sudah tertinggalkan dapat dibayar di waktu yang lain. Dan hak waktu itu ialah barang yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, itu hak waktu. Jadi hak waktu itu adalah barang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atas hambanya daripada ahwal itu dan keadaan yang terkandung di dalam waktu. Nah, ini yang kada kawa dibayar. Apa itu? Maka ia terbagi kepada 4 perkara. Nah, 4 perkara terbagi pada 4 perkara. Yang pertama adalah nikmat, yang kedua adalah bala, yang ketiga adalah taat, yang keempat adalah maksiat. Nah, ini sudah itu adalah hak waktu. Lain hak di dalam waktu. Ini hak waktu itu adalah sesuatu yang mendatang daripada Allah Ta'ala kepada hambanya, dan itu sudah terjadi kada kau lagi dibayar. Maka haknya waktu tadi yang dituntut atas hambanya ialah amal batin. Nah, jadi ini 4 perkara ini termasuk daripada amal batin. Amal ialah yang
maka haknya waktu tadi yang dituntut atas seorang hamba yaitu amal batin. Nah, amal batin yang mestinya ditunaikan dalam menghadapi keempat macam ahwal tadi. Nah, jadi bila mana orang tadi setiap waktu empat perkara tadi datang dalam kehidupan orang. Bila datang pada saat itu, semestinya masalah itu dihadapinya dan diselesaikannya saat itu juga. Kadakawa dibayar di masa yang telah lalu. Misalnya kita ketika umur 20 tahun dapat nikmat ini, tapi kita kadang mensyukurinya. Lalu di saat umur 60 tahun kita bersyukur. Nah, kita bersyukur di umur 60 tahun mensyukuri nikmat yang di umur 60 tahun tadi. Nah, nikmat yang di umur 20 tahun tadi kadang kau lagi dibayar syukurnya. Nah, karena syukurnya harus dilaksanakan pada saat itu juga. Nah, artinya di situ sudah hilang syukur kita tadi, sudah kelewatan masanya. Jadi kadang kau lagi kita membayarnya. Lain halnya dengan sembahyang yang kita tinggalkan. Kita misalnya umur 20 tahun gak ada sembahyang, sampai umur 40 tahun gak ada sembahyang, misalnya 20 tahun itu masih kawat di kada. Nah, masalah nambah syukur tadi kada kawat di kada, karena kada ada keadaan syukur tadi. Syukur tadi dilaksanakan saat orang tadi menerima nikmat itu juga. Nah, kemudian orang menerima bala. Nah, orang menerima bala misalnya umur 20 tahun yang menerima bala. Nah, saat itunya kada sabar ketika menerima bala dan kada rida dengan bala yang telah ditetapkan oleh Allah Taala kepada ia tadi. Nah, di situ berlalu sudah waktu, lalu umur 60 tahun misalnya ia hendak hendak bersabar, hendak meridakan tentang bala yang menimpa dirinya di masa lalu kada kawa lagi. Nah, jadi masalah nikmat itu kita syukuri nikmat yang hari ini aja. Nah, nikmat yang telah lalu itu semestinya kita bersyukurnya di masa yang telah lalu juga. Kadang-kala kita mensyukurnya saat ini. Nah, sama dengan ketika kita mendapatkan musibah di masa lalu, kita bersabarnya saat kita menerima musibah itu. Nah, kita ridanya saat kita menerima musibah itu. Kadang-kala kita meridainya atau kita bersabar saat ini. Nah, itu sudah berlalu. Nah, itu ngarannya hak-hak waktu yang telah dituntut oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan amalan-amalan batin tadi. Kada kawa lagi sudah berlalu. Nang kawa hanyalah amalan-amalan zahir nang kawa dikada seperti puasa, sembahyang, dan sebagainya nang di dalam syariat kalau masalah batin itu kada kawa. Misalnya orang mendapatkan bala dihadapi dengan sabar dan meridai akan kadar qada dan kadar yang telah ditetapkan Allah Taala kepadanya. Nah, itu di masa lalu. Kalau itu sudah di masa lalu kita dapat bala, tapi saat itu kita kadakawa bersabar dan kadakawa meridainya. Saat ini kadakawa lagi kita membayar nang kaluputan kita tadi dengan apa yang telah ditetapkan Allah Taala kepada kita. Dan di dalam bertaat kepada Allah Ta'ala. Nah, dalam bertaat kepada Allah Ta'ala tadi hendaklah kita menilik bahwa amal taat itu tadi adalah anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Nah, dan karena itu adalah semata-mata pemberian Allah Ta'ala kepada kita, bukan datang daripada kekuasaan kita, karena la haula wala quwata illa billah. Nah, lalu kita bisa sembahyang umur 12 tahun dulu, umur 13 tahun, umur 14 tahun, sampai umur 20 tahun, 30 tahun. Nah, kita akui saat itu kita taat kepada Allah Ta'ala bahwasanya itu adalah datang daripada diri kita. Nah, artinya kan batin kita tuh luput. Lalu saat kita mengaji saat ini, kita belajar tasawuf, tahu, lalu kita mengakui bahwa semua amal itu adalah daripada Allah kepada kita, pemberian Allah kepada kita. Itu nang saat ini aja, nang kita coba amal batin dengan seperti itu, nang telah lalu kada kawa. Nah, dan itu kada kawa lagi dibayar karena waktu tadi sudah berlalu. Jika seseorang terjatuh ke dalam maksiat, nah lalu kita misalnya masa lalu jatuh ke dalam maksiat, maka hendaklah kita bertaubat, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah amal-amal batin itu. Tiap-tiap waktu tidak putus-putusnya. Nah, jadi setiap waktu amal batin terus berjalan terus. Nah, amal batin yang sudah kelaluan di masa lalu itu kada. Nang kawa dikada itu hanyalah amal zahir tadi. Jadi yang menyangkut amal batin yang berkaitan dengan 4 perkara tadi kada kawa dikada lagi. Apabila ia keluputan tak dapat lagi dibayarnya di waktu yang lain. Nah, bila luput sudah 4 perkara tadi, amal batinnya dengan masalah na 4 perkara tadi kada kau lagi dibayarnya di waktu yang lain. Seperti mana kata pengarang ini. Barang yang keluputan sidin daripada umurmu tak ada lagi gantiannya. Nah, jadi setiap barang yang keluputan di dalam umur kita, hidup kita ini kada ada lagi gantiannya.
dan barang yang hasil bagimu daripada waktu itu tiada lagi ternilai harganya. Nah, sekali lagi kalau dinilai-nilai harganya yang sudah luput di masa lalu toh, saat kita mendapat nikmat dahulu kala, dahulu toh, lalu kita ke depan syukurinya, nah hilang dah nilainya, nilai amal batin kita. Nah, saat kita taat kepada Allah Ta'ala pada saat itu, cuma kita taat memandang diri kita dan bertaat kepada saat itu, nah hilang dah nilainya, kada kawa lagi kita membulikan nangon kayak ini mah hendak mau ubah misalnya nang bahwa ini anugerah dari Allah Ta'ala. Kenapa? Dahulu kita kada berpandangan kayak itu. Nah, ketika kita menerima bala, dahulu kita mengeluh, kita apa kada apa modelnya kada kada terima lawan lawan bala nang musibah itu. Nah, pada saat itu, nah itu kada kau lagi kita ulang saat ini bahwasanya kita mari anunya karena itu sudah masanya dah berlalu sudah. Umur seseorang. Jadi umur seseorang itu ialah seperti lapangan. Jadi umur seseorang itu seperti lapangan, tempat yang luas untuk diisi dengan amal soleh, amal yang menghampirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan keberuntungan hidup di akhirat. Ia boleh mengisi umurnya dengan bermacam-macam amal kebaikan yang sangat mahal harganya sebelum keluputan masanya, karena apabila ia telah berlalu tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Nah, jadi isi aja waktu nih dengan bermacam-macam kebaikan, karena waktu yang sudah berlalu itu ia tidak akan kembali lagi. Karena waktu esok adalah waktu yang baru, bukan waktu yang telah lalu. Nah, jadi apa yang sudah hilang di masa yang telah lalu itu waktu kita tuh kita kada lagi mengisinya. Nah, walaupun yang istilah amal saya tadi kawa dikada, tapi isi waktu nang bermacam-macam isi dengan kebaikan-kebaikan batin tadi kada kawa lagi digantiakan. Jadi kita ini hanya memanfaatkan setelah kita tahu, setelah kita sudah berisian ilmu, kita hanya memanfaatkan sisa waktu kita ini sebelum ajal menjemput kita. Itu aja yang kita kau pergunakan. Yang sudah masa lalu itu sudah hilang, sudah. Kenapa? Karena dahulu kita kada tahu, karena kita belum berilmu, kada kawa menghargai waktu yang telah lalu. Nah, itulah waktu yang sudah hilang, yang sudah tidak bisa kembali lagi kepada kita. Dan itu selama-lamanya menjadi kekosongan bagi kita yang tak dapat lagi kita isi. Nah, hilang sudah waktunya. Misalnya kita umur mulai kanak-kanak sampai umur 40 tahun, waktu itu kada kita isi dengan kebaikan. Lalu kita misalnya umur hidup ini sudah 40, umur 60 kita wafat, nah 20 tahun saja yang kita gunakan 20 tahun tadi aja umur kita nang bernilai waktunya. Nah, sedangkan tadi kosong dan kada bisa lagi kita isi. Masalah nang kita hutang-hutang kadoan kada tu kau aja dibayari. Cuma isi waktu nang berjalan selama 40 tahun itu dengan kebaikan kada kau lagi. Karena waktu sudah berlalu, sedangkan sekarang kita menghadapi waktu yang baru. Itulah waktu yang telah hilang, yang tak bisa kita isi lagi. Sekiranya inilah yang ulun sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memimpin kita. Allah Ta'ala memberi kita petunjuk. Dan senantiasa kita di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di bawah bimbingan Syekh Murabi kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.